Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, EM Hulaima dengan NIM 55522100160 serta rekan saya, Nopal Al-Fajri dengan NIM 55522100050. Kami akan membahas perkembangan teori akuntansi untuk memenuhi tugas minggu pertama pada mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Hajah Lia Usliawati SE MSI. Oke, kita langsung saja ke materinya. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan teori. Menurut Webster, teori adalah suatu pengetahuan, kemudian tersusun secara sistematis, dan juga dapat diterapkan dalam berbagai kondisi. Selain itu, teori juga merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah asumsi, prinsip, dan aturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Webster, teori adalah sebuah pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan juga suatu sistem yang terdiri atas sejumlah asumsi, prinsip, dan aturan yang dapat diterima terkait prosedur untuk menganalisis, memprediksi, maupun memperjelaskan sifat dasar suatu perilaku dari serangkaian fenomena tersebut. Kemudian ada dua jenis teori, yaitu teori normatif dan positif. Teori normatif menjelaskan sesuatu yang seharusnya, dan teori positif atau positif teori menjelaskan mengenai apa yang ada. Kemudian untuk tujuan dari teori adalah untuk menjelaskan atau explain, dan juga untuk memprediksi. Sedangkan tujuan dari teori akuntansi adalah untuk memberikan serangkaian prinsip dan hubungan yang menjelaskan praktik-praktik yang teramati dan memprediksi praktik-praktik yang juga tidak teramati. Akuntansi memiliki sejarah yang panjang. Pernyataan Denis Mant-Besserat mengemukakan bahwa asal-muasal menulis berasal dari perhitungan. Catatan akuntansi lainnya yang berumur ribuan tahun juga ditemukan di berbagai tempat di belahan dunia lainnya. Sejarah awal akuntansi diketahui dari penggunaan potongan tembikar oleh masyarakat Timur Tengah mulai tahun 8000 sampai dengan 3000 tahun sebelum Masehi. Setiap kepingnya melambangkan hal tertentu seperti kambing dan juga minyak. Nah, untuk mencatat persediaan barang-barang tersebut menggunakan kepingan tadi. Selanjutnya juga ada Papyrus Zenon dari Yunani yang berisi ketentuan-ketentuan terkait akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian pada tahun 1494, seorang biarawan Italia yang bernama Luca Pacioli menulis buku tentang aritmetika yang menyatakan penjelasan mengenai double entry bookkeeping yang bernama Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Kemudian pada tahun 1600-an, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan muncul. Hingga akhir abad ke-19, akuntansi berkembang pesat di Eropa. Beberapa hal yang menyebabkan kemajuan tersebut diantaranya pendirian Bursa Efek Amsterdam pada tahun 1602, kemudian juga evolusi dari John Venture menjadi korporasi di Britania Raya, dan pada akhirnya juga kemajuan tersebut tuh sampai ke benua Amerika. Pada tahun 1882 dibentuk Institute of Accountants of New York yang merupakan organisasi akuntan profesional yang pertama di dunia. Kemudian perkembangan akuntansi di Amerika Serikat sejak 1930. Nah, jatuhnya Wall Street atau Bursa Efek New York menyebabkan krisis hebat di Amerika Serikat yang dijuluki dengan nama Great Depression. Great Depression ini menyebabkan kepentingan bisnis menjadi semakin mengkhawatirkan terkait adanya intervensi dari pemerintah yang membuat pelaku usaha mencari sejumlah cara untuk melakukan reformasi secara mandiri. Dari tahun 1930-an sampai awal 70-an, ada banyak organisasi yang didirikan di Amerika Serikat untuk mengatur standar akuntansi yang bisa digunakan semua kalangan di pihak bisnis Amerika Serikat.
Namun karena aturan-aturan yang mereka keluarkan tersebut masih belum dapat diterima secara umum, maka terjadi pergantian-pergantian dari organisasi-organisasi tersebut seperti dari CAP ke APB, hingga akhirnya pada tahun 1973 didirikan Financial Accounting Standards Board atau FASB sebagai badan pengatur standar akuntansi di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 90-an, dengan banyaknya perusahaan Amerika Serikat yang mengalami keuntungan di luar negeri, menyebabkan diperlukannya standar akuntansi yang dapat diterima di seluruh dunia. Maka pada tahun 2001, didirikanlah IASB atau International Accounting Standard Board sebagai badan pengatur standar akuntansi di dunia. Selanjutnya, kontrak yang efisien. Kontrak yang efisien merupakan konsep dalam ekonomi dan teori kontrak yang mengacu pada pencapaian kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak yang menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Peran informasi akuntansi dipandang sebagai salah satu yang membantu memaksimalkan efisiensi kontrak atau secara lebih umum untuk membantu tata kelola perusahaan yang efisien. Untuk peran pelaporan keuangan bagi tujuan kontrak, utang dan kompensasi adalah untuk menghasilkan kepercayaan. Nah, kepercayaan ini tuh diperlukan jika pemberi pinjaman bersedia memberikan pinjaman kepada perusahaan dan jika pemegang saham bersedia untuk mendelegasikan tanggung jawab manajer kepada para manajer yang mereka tunjuk. Nah, kontrak yang efisien akan menghasilkan kepercayaan ini dengan biaya rendah. Kemudian berikutnya yaitu peran etika dalam akuntansi. Etika ini berkaitan dengan tipe-tipe perilaku yang dianggap benar atau salah oleh masyarakat. Untuk etika akuntansi sendiri menggabungkan standar perilaku sosial serta standar perilaku yang secara khusus berkaitan dengan profesi akuntan. Nah, perilaku etis ini diperlukan agar tindakan bertanggung jawab dapat dilakukan. Kemudian integritas adalah kunci, diharapkan bertindak jujur, memprioritaskan kepentingan dari publik, kemudian panduan prinsip pengungkapan informasi keuangan yang bermakna, dan perilaku kolaboratif yang menyebabkan reputasi dari perusahaan dapat terjaga dengan baik. Kemudian kode etik akuntan di Amerika Serikat sendiri disusun oleh AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants dan juga oleh SEC atau Securities and Exchange Commission yang menetapkan bahwa laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan yang terverifikasi, akuntan publik yang terverifikasi dan juga independen. Selanjutnya yaitu adalah standar akuntansi berbasis aturan versus standar akuntansi berbasis prinsip. Nah, ini merupakan dua hal pendekatan yang berbeda dalam pembuatan standar akuntansi, terutama dalam konteks penyusunan peraturan dan pedoman pelaporan keuangan perusahaan. Nah, teman-teman bisa lihat berikut ini merupakan perbandingan antara keduanya. Kita bahas yang pertama yaitu Rule Based Accounting Standard, di mana standar akuntansi berbasis aturan ini memiliki peraturan yang sangat terperinci dan spesifik. Lalu, menerapkan peraturan ini seringkali menghasilkan aturan yang kompleks dan panjang. Dan keuntungannya itu perusahaan memiliki panduan yang sangat jelas tentang bagaimana melaporkan transaksi dan kejadian keuangan. Namun, kelemahan dari standar ini, perusahaan mungkin cenderung mencari celah atau berusaha untuk memanfaatkan peraturan yang ada untuk menghindari konsekuensi pajak atau mencapai tujuan tertentu tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Kemudian yang kedua itu adalah prinsip based accounting standard, di mana standar akuntansi ini berbasis prinsip dan mengandalkan prinsip-prinsip dasar yang lebih umum seperti keadilan, kewajaran, dan integritas daripada peraturan yang spesifik.
Kemudian pendekatan ini memberikan lebih banyak kebebasan interpretasi dan penilaian kepada perusahaan dalam menerapkan standar. Nah, hal ini dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih fleksibel dan lebih mampu menangkap situasi yang unik. Namun, interpretasi yang lebih subjektif dapat menghasilkan ketidakpastian dan potensi perbedaan pendapat antara perusahaan dan auditor. Nah, pilihan antara standar akuntansi berbasis aturan ataupun prinsip akan bervariasi tergantung pada kebijakan regulator dan badan pengatur akuntansi di suatu negara. Beberapa yurisdiksi mungkin lebih cenderung menggunakan salah satu pendekatan. Nah, sementara yang lain mungkin mengadopsi campuran dari keduanya. Keputusan ini juga dapat berdampak loh pada tingkat kompleksitas dan fleksibilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah peran riset akuntansi. Terdapat dua cara penelitian akuntansi. Yang pertama adalah pendekatan terhadap pengaruh penelitian pada praktik akuntansi, di mana pendekatan ini fokus pada pendekatan keputusan manfaat dalam kerangka konseptual akuntansi. Tujuannya adalah membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dengan informasi yang diperlukan untuk memilih investasi yang menguntungkan. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan pemahaman atas lingkungan akuntansi. Penelitian ini menghubungkan informasi akuntansi dengan praktik bisnis, mengikatkan pemahaman tentang lingkungan akuntansi dan penerapannya dalam bisnis. Selanjutnya yaitu adalah asimetris informasi, yaitu merupakan suatu kondisi di mana satu pihak dalam suatu transaksi memiliki akses atau pengetahuan yang lebih baik tentang informasi daripada pihak lain dalam transaksi yang sama. Nah, terdapat dua bentuk utama dari asimetri informasi yang perlu diatasi. Yang pertama adalah adverse selection, adalah kondisi di mana beberapa pihak seperti manajer dan individu lainnya memiliki lebih banyak informasi yang menguntungkan dibandingkan dengan investor atau pihak luar. Kemudian yang kedua adalah moral hazard, terjadi ketika salah satu pihak dalam hubungan kontraktual melakukan tindakan yang tidak diketahui oleh pihak lainnya. Sebagai contoh, manajer dapat melanggar kontrak atau bertindak tidak etis tanpa sepengetahuan pemegang saham. Dan yang terakhir yaitu mengenai permasalahan fundamental dalam teori akuntansi, yaitu bagaimana mendesain konsep dan standar yang mengkombinasikan penginformasian investor dan peran evaluasi kinerja manajer sebagai informasi akuntansi. Nah, kebijakan tertentu memerlukan keseimbangan antara kepentingan investor dan juga manajer. Informasi ideal bagi investor seimbang antara relevansi dan reliabilitas. Informasi relevan membantu nilai ekonomi perusahaan. Informasi andal bebas dari bias dan manipulasi manajer. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.